Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengklaim ekonomi Malaysia akan lumpuh jika tanpa keberadaan para pekerja migran Indonesia atau PMI. Dua lelaki warga asing diburu polis lepas terbabit kes samun dan tikam dua beranak yang juga majikan suspek di kebun persendirian milik mangsa di Kampung Napagang, Entili Bontongot, Sabah. Kedua-dua mereka adalah warga Indonesia dikenali sebagai Anwar berusia lingkungan 40-an dan Saril berusia lingkungan 20-an. Ketua Polis Daerah Beluran Superintenden Hassan Majid berkata, pihaknya menerima laporan daripada isteri mangsa mengatakan suami dan anaknya masing-masing berumur 50 dan 23 tahun cedera ditikam senjata tajam, dipercayai besi mengangkat buah sawit kira-kira jam 3 petang semalam. Menurutnya, suspek terbabit bertindak melarikan diri dengan membawa lari sebuah kenderaan pacuan 4 roda warna putih dengan nombor pendaftaran SAB 7801P milik mangsa. Selain itu, barang-barang lain seperti dokumen penting, telefon bimbit dan dompet turut dibawa lari. Kedua-dua mangsa yang cedera di beberapa bahagian badan akibat ditikam kini menerima rawatan di Hospital Duchess of Kent HDOK Sandakan. Kes disiasat mengikut Seksyen 395 Palang 397 Kanun Keseksaan. Orang ramai yang mempunyai maklumat boleh menghubungi Pegawai Penyiasat Inspektor Sandra di talian 011-280-66182. Asisten Superintenden Polis Henry Anak Layau di talian 0109416656. Balai Polis Beluran 0895111222 dan Balai Polis Tongot 087748223. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk edukasi dan informasi. Polis buru 2 warga Indonesia karena melakukan kesalahan merampok. Sudah merampok, melukai majikannya pula. Kalian itu niat bekerja ke negara tetangga kita di Malaysia itu niatnya apa? Tolonglah jangan melakukan perbuatan yang sangat memalukan. Lebih-lebih menjadi TKI di Malaysia ini bukan hanya sekedar bekerja saja, tetapi juga membawa nama baik bangsa dan negara kita. Kenapa kok kalian setega itu? Dan ini dampaknya sangat negatif bagi para TKI yang bekerja di Malaysia. Meskipun hal seperti ini dilakukan oleh segelintir TKI. Jelas-jelas niat merantau itu niat mencari nafkah, bukan niat cari masalah. Kalau memang niatnya cari masalah, nggak perlu jauh-jauh merantau di negara orang. Apalagi melakukan perampokan di negara orang. Kalau kalian merampok, lebih baik merampok di negara sendiri, nggak bikin malu di negara orang. Kalau sudah seperti ini, malunya itu nggak karuan. Malunya itu minta ampun. Gara-gara ulah kalian, nama negara kita itu jadi jelek di mata internasional, di mata dunia. Lebih-lebih ini dilakukan oleh oknum TKI. Sampai membawa kabur mobilnya majikannya, melukai majikannya. Apa yang kalian pikir? Untuk teman-teman yang bekerja di negara tetangga kita, di Malaysia, ayolah jaga nama baik bangsa kita. Jangan sampai melakukan tindakan kriminal. Jangan sampai melakukan tindakan kejahatan. Apapun masalah kalian, apapun persoalan kalian ketika mungkin berselisih dengan bos atau dengan majikan, jangan sampai nekat melakukan tindakan hal-hal yang menimbulkan dampak sangat negatif bagi negara kita. Kalau ada yang kurang puas dari kalian, mungkin kalian boleh bicarakan dengan baik-baik. Kalau mungkin ada masalah dengan bos kalian, bicarakan dengan secara elok-elok. Kalau memang sudah tidak suka bekerja dengan bos tersebut, ya udah pulang aja. Jangan melakukan tindakan yang
membawa dampak negatif kepada negara kita tercinta. Kita ini kerja di negara orang itu menumpang ya ibaratnya. Janganlah kita menjadi tamu yang kurang ajar. Jadilah kita tamu yang terbaik, tamu yang bisa membawa nama baik, nama bangsa kita. Ini sangat-sangat disayangkan ya. Dan kemarin ramai juga yang demo-demo itu tentang kasus TKI ilegal di Malaysia. Mereka tidak tahu faktanya seperti apa, kejadian seperti apa. Ini bukan istilahnya apa ya, bukan istilahnya saya membela negara tetangga, bukan ya. Tapi saya ingin tengah-tengahi, ingin berbicara netral ya, supaya orang-orang yang tidak paham itu biar paham. Demo-demo lempar telur itu tujuannya apa sih? Kalau demo ya udahlah, demo dengan secara baik, tak usah lempar-lempar telur yang hanya bikin malu negara kita. Kedua-dua pemerintah antara Malaysia dan Indonesia pasti akan melakukan yang terbaik untuk kedua negara. Mungkin segelintir netizennya perang gitu, perang apanya gitu. Setiap negara itu ada undang-undangnya masing-masing. Maka dari itu saya menghimbau untuk teman-teman yang bekerja, yang mau bekerja ke negara orang, jangan sampailah lewat jalur ilegal ataupun pulang lewat ilegal, karena dampaknya sangat berbahaya sekali. Setiap negara punya undang-undang dan setiap negara punya undang-undang, dan setiap tentara atau penjaga lautnya mereka mengemban tugas kedaulatan negara. Jadi hormati undang-undang di negara orang. Itu saja pesan saya. Namun sayangnya kadang-kadang media, segelintir media pun kalau memberitakan, sering memberitakan hal yang kurang tepat. Kalau tidak ada TKI di Malaysia nggak ini, nggak itu. Ini sangat disayangkan loh kalau sekelas media sampai membuat berita seperti itu. Dan saya akan mencoba untuk menyimaknya dan akan memberikan tanggapannya supaya teman-teman juga tidak salah paham. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengklaim ekonomi Malaysia akan lumpuh jika tanpa keberadaan para pekerja migran Indonesia atau PMI. Hal itu disampaikan Said Iqbal saat memimpin aksi unjuk rasa di depan Kedubes Malaysia di Kuningan, Jakarta Selatan, buntut penembakan yang dilakukan polisi Malaysia terhadap 5 PMI, di mana 1 diantaranya tewas. Pasalnya, Said Iqbal menyebut saat ini ada sekira 5 juta PMI yang bekerja di Malaysia. Sayangnya, dari sejumlah negara tujuan para PMI, kesejahteraan para PMI di Malaysia memang yang terbilang cukup rendah. Karenanya, Iqbal juga meminta pemerintah Indonesia tak hanya mengirimkan nota diplomatik dalam kasus ini, tetapi harus bersikap tegas untuk mendesak pertanggungjawaban pemerintah Malaysia karena kasus semacam ini sudah sering terjadi. Terakhir kami minta agar pemerintah Indonesia tidak hanya mengirimkan nota diplomatik, tapi meminta pertanggungjawaban daripada pemerintah Malaysia. Kalau perlu pulangkan tenaga kerja di Indonesia. Itu kalau nggak ada tenaga kerja di Indonesia. Sebagai ILO governing body saya tahu lumpuh itu ekonomi Malaysia. Mereka butuh kita kok, pekerja migran. Kenapa harus ditembak? Kenapa harus dibunuh? Karena ada hampir lebih 5 juta buruh migran di Malaysia, kawan-kawan. Mereka tidak dilindungi. Mereka sengaja dibiarkan, itu ilegal. Nanti menjelang pemilu, tiba-tiba menjadi legal. Suaranya untuk partai tertentu. Itu begitu di Malaysia. Yang kedua, mereka dibayar upah murah. Dengan upah murah, ekonomi Malaysia punya daya saing. Kelapa sawitnya lebih murah dibandingin Indonesia. Karena upah buruhnya lebih murah dibandingin Indonesia. Ada yang tanya, Miss N, betulkah Malaysia tak akan maju tanpa warga asing? Jawaban saya tuh, Kasih paham, Mbak. warga asing ada sebab dijemput sama orang tempatan. Yang menggaji warga asing itu orang tempatan. Jadi yang memajukan negara Malaysia itu masyarakatnya.
bukannya kita. Kenapa kita tiba-tiba mau jadi pahlawan di negara orang? Betul sekali. Betul nggak? Walaupun di negara sendiri kerja, kalau nggak digaji nggak mau. Kalau memang kenyataannya kita nih menjadi pahlawan yang memajukan negara orang, kita pulang kerja, majukan negara sendiri, gak usah digaji, mau? Nah, nggak mau kan? Jadi jawabannya itu masyarakat Malaysia yang memajukan negara mereka sendiri dengan berpikiran terbuka, menerima siapapun bekerja tanpa pandang bulu. Enggak lu itu ada dokumen, enggak lu tuh enggak ada dokumen diterima, ya. Jadi perpaduan di orang itu yang buat negara di orang maju. Jangan kamu tiba-tiba muncul ngaku-ngaku jadi pahlawan. Malaysia itu enggak bisa maju tanpa kita orang. Lu tidurnya kemiringan, bangun udah siang ya. Nah, jangan dreaming, malu diliatin orang, Oke, saya akan memberikan komentar dan pandangan saya. Kadang orang-orang di negara kita itu juga kurang paham. Kalau memberikan statement itu ngawur, tanpa harus dikaji terlebih dahulu. Lebih-lebih selalu sedikit-sedikit menyalahkan negara tetangga. Katanya negara tetangga memanfaatkan TKI. Pulangkan semua saja TKI yang bekerja di Malaysia. Serius, pulangkan semua. Oke, kalau Anda mungkin berbicara pulangkan semua, kira-kira bisa nggak memberikan lapangan pekerjaan orang-orang yang dulunya kerja di Malaysia terus pulang semua? Kira-kira bisa nggak? Kemudian tanpa TKI Malaysia ekonominya lumpuh. Itu statement macam apa? Kalau dibilang Anda orang bodoh tapi Anda menjabat sebagai kepala partai, tapi omongannya ngawur. Kemudian Anda mengatakan para TKI itu dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik tertentu. Waduh, omongannya itu kacau. Omongan Anda itu kacau. Kok bisa-bisanya TKI dilibatkan dengan politik? Itu nggak nyambung. Di sini para TKI yang bekerja di sektor apapun nggak ada dimanfaatkan dari partai manapun, nggak ada dimanfaatkan dari partai Malaysia, nggak ada. Aduh, bikin malu saja, bikin malu. Itu negara tetangga lihat itu malu loh. Negara tetangga melihat negara tetangga melihat statement seperti itu tertawa loh. Kok tiba-tiba Anda mengeklaim TKI ilegal dimanfaatkan oleh partai tertentu? Gimana sih Pak? Kalau buat statement itu dikaji terlebih dahulu, ya kan? Gak usahlah bermuluk-muluk ngomong besar. Pulangkan semua. Memang Anda bisa, ya kan, mensejahterakan para buruh yang bekerja di Malaysia, bisa memberikan lapangan pekerjaan, bisa enggak? Kalau ada masalah, diselesaikan dengan secara dingin, dengan secara bijak. Bukan asal bercakap, bukan asal berbicara. Yang ujung-ujungnya malu sendiri loh. Saya dengar pun sampai statement apa ini? Saya bukan sekolah tinggi pun, tapi mendengar perkataan Anda, malu saya sebagai masyarakat Indonesia. Sekelas kepala partai sampai ngomongnya kayak gitu, tanpa dikaji terlebih dahulu. Ya Allah, ya Robbi. Ngomong saja itu enak, tinggal ngomong aja. Pulangkan aja semua. Bisa nggak kira-kira memberikan lapangan pekerjaan? Orang yang bekerja dengan secara nekat ilegal itu bukan hanya terjadi di negara tetangga saja, tetapi yang perlu ditangkap adalah para tekom-tekomnya, para calo-calonya. Itu juga harus diberantas. Harus introspeksi diri. Jangan asal menyalahkan negara tetangga. Dengan adanya kejadian seperti ini, introspeksi dirilah. Introspeksi diri. Jangan menyalahkan negara tetangga. Introspeksi diri. Orang-orang yang menjanjikan kerja di negara orang, bukan hanya di Malaysia saja, itu sudah banyak korbannya. Di Arab, di Kamboja, di negara lain, sering banyak. Di Cina banyak.
bukan hanya terjadi di Malaysia saja. Yang meninggal dunia juga banyak, bukan hanya di Malaysia saja. Harusnya kejadian seperti ini introspeksi diri, bukan selalu menuding negara tetangga. Begitu bukan. Kalau orang Malaysia menyikapinya semuanya dengan cara bijak. Tidak asal tuding, tidak asal bicara. Kita simak ya, sikap orang Malaysia jika melihat kasus-kasus seperti ini, mereka itu lebih bijak loh. Kita reaction videonya. Silakan Datuk, apa pandangan Datuk tentang pendatang tanpa izin? Terima kasih yang bertanya kali yang kedua ya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Waktu rehat-rehat ni ya, waktu saya berehat ya. Yang sebenarnya semua negara ada undang-undang resmi. Setuju Pak Cik. Undang-undang resmi ini termaktub dalam undang-undang negara mereka. Seperti di Malaysia, Singapura, Brunei dan juga Thailand, termasuk juga di Indonesia. Bila kita dah masuk ni orang cara belah malam ataupun belah pagi ataupun belah siang seruduk, keselamatan mesti ambil tindakan. Betul. Kalau dia tahan, dia lari, boleh jadi dia bawa benda-benda yang salah. Betul. Ya, pihak anggota polis bukan tahu orang tu orang pelarian ke, ada orang ke, ada dadah ke, ada senjata api, mesti ada. Kerana dia datang niatnya jahat, dia mesti sedia barang. Untuk menyelamatkan diri dia. Seperti parang, pisau, senjata api ya. Untuk dia bawa lari orang yang dia cara seruduk cara haram. Tekong-tekong ni, kebanyakannya tekong-tekong ni semua ada upah. Kita tengok, saya sentuh sedikit rakyat Indonesia, jangan marah ya. Saya selalu pergi Indonesia. Dalam 1 tahun, berapa kali Malaysia kita buat ambush? Cara polis marine, immigration dan juga cara custom. Immigration dan polis marine, polis laut dan navy selalu buat kawalan keselamatan. Yang banyak masuk di Malaysia ni ialah orang Indonesia. 1 tahun berapa kali mereka masuk? Betul. Bangladesh, Nepal, ya, Romania, termasuk juga negara seperti Kemboja, Thailand. Sebilangan ya, banyak masuk Malaysia, cara dapat tangkap satu je Indonesia. Jangan marah. Cara seruduk, cara buat lari, tekong-tekong, cara jual godang garam, rokok godang garam, cara untuk menyelamatkan, menyama-menyama. Kebanyakan Indonesia, Bangladesh, Nepal. Jadi di sini saya lihat, jangan orang-orang Indonesia salah faham. Bila kita masuk meneri orang, kita dah ditangkap kerana salah, kita kena angkuh kerana kesalahan kita. Bila dia tangkap salah, katakan Malaysia tak patut. Boleh ke orang Malaysia ramai-ramai pergi tanpa gunakan international passport cara haram masuk? Boleh? Boleh masuk Indonesia? Kalau boleh, saya nak arah budak-budak saya, orang saya masuk Malaysia cara Indonesia cara haram. Boleh? Kalau tak kena tangkap. Tangkap! Kerana apa? Seruduk. Pihak kuasa polis menjalankan tugas. Jangan suara-suara semua. Polis Malaysia ke, polis Thailand ke, polis Betul. Indonesia ke, polis Brunei ke, polis Singapura, semua menjalankan tugas baik. Yang tak baik tu mereka masuk cara haram, cara niat jahat. Betul. Itu tak bagus. Jadi kita semua mereka jaga keselamatan negara mereka. Jadi jangan kita pula bila kena tangkap, sepatutnya bila kena tangkap macam tu, orang Indonesia cakap tak patut mereka masuk cara haram. Jadi minta maaf lah rakyat Malaysia, bukan semua Indonesia perangai macam ini, ada yang baik, ada yang tak baik. Kita angkuh. Ini banyakkan Indonesia kata tak patut pasal tembak, pasal apa. Dulu ikan, tangkap ikan, kapal nelayan tangkap ikan Malaysia terbabas masuk Indonesia. Ada juga tembak, ada juga ambil
tangkap dengan kapal-kapal sekali. Adakah kita ambil tindakan? Adakah kita panggil pula kedutaan Indonesia, panggil dengan telur, panggil dengan batu, kita maki amun buat demonstrasi? Tak ada. Itu undang-undang di Maktab Indonesia telah menjatuhkan undang-undang. Kita terima dengan angkuh. Jadi sekarang orang Indonesia jangan salah anggap. Betul, Bila Pak Cik. Malaysia punya polis tangkap, polis tak betul. Rakyat Malaysia tak betul. Koma dah masuk cara haram, cara tak ada terang-terang, sudah salah, nak mengaku betul. Macam mana ceritanya ni, saya nak tanya. Janganlah ingat orang Malaysia ni bodoh. Kita tak boleh cakap macam itu. Malaysia, Indonesia sama aja. Salah tetap salah. Saya setuju. Presiden Indonesia cakap, kita siasat dulu. Tengok dulu. Termasuk juga mana Menteri Malaysia, Tan Sri Anwar boleh bercakap. Kita tengok dulu siasat keputusan macam mana. Jangan ambil keputusan memburu-buru. Betul. Ini orang Indonesia banyak buat kereta di Malaysia ni, ambil duit bawa balik ke negeri. Bangladesh bawa balik ke negeri. Nepal bawa balik ke negeri. Romania bawa balik ke negeri. Malaysia berikan satu pekerja bagi sagu hati kerja mereka. Jadi kita kena jasa. Ini penyamun-penyamun yang masuk ni, tekong-tekong yang masuk buat lari orang keluar masuk, nak bela mereka. Apa yang masuk keluar masuk ni nak bela? Kami ingat kerajaan Malaysia bodoh. Kami ingat kerajaan Indonesia bodoh. Yang bercakap tu banyak otak terus kaki. Tak betul. Betul, Pak Cik. Saya nafikan. Saya sebagai maha guru nafi. Jangan buat macam itu. Saya orang lama, 90 umur saya. Orang Indonesia ni baik. Masa dulu datang ke Malaysia, masa tu Panah Rogo, orang Indonesia banyak datang Malaysia. Bekerja, berkahwin di sini, duduk tempatan sini. Jawa-Jawa Malaysia ni banyak asal balik Indonesia. Di Batu Tiga, Selebak, Bagan Datuk, di tempat-tempat lain ni banyak orang Indonesia asalnya. Ada Jawa Panah Rogo, yang masuk sini. Ada orang Jawa yang betul pada Indonesia masuk Malaysia, kahwin orang Malaysia duduk sini. Elok tak ada apa. Betul. Jadi kita serumpun sebaik. Jangan merendah-rendahkan. Budak-budak baru ni beringuh ini, depa tak tahu undang-undang. Depa tahu kira nak bubuh aja. Orang ni tak betul, orang ni tak betul. Tak boleh. Tengok dulu konfrontasi Indonesia dengan Malaysia, konfrontasi tahu. Orang Indonesia terjun. Di Murid berapa banyak paling terjun turun. Di Pantai Murid. Dan juga di Pahang, di Johor, Tanjung Ru. Banyak terjun datang. Berlawan dengan nak lawan Malaysia. Masa itu kebijaksana Presiden Sukarto pakat dengan Tengku. Kalau tak salah saya masa itu tahun 60-an lebih kurang lah. Elok bakat baik. Lepas tu jenangkan jasa Presiden Sukarto buka satu rancangan dekat Sungai Dusun. Tahu nama rancangan Sukarto. Tahu nama Presiden Sukarto punya nama di Malaysia. Betul. Beratkan lagi perhubungan kita. Jadi kepada saudara semua, saya tengok lagi TikTok, kebanyakan mereka ni tak faham. Betul. Yang salah tetap salah. Setuju. Kita tak boleh nafi dah mati. Macam mana dia buat dah mati? Betul, Pak Cik. Dalam gelap mana kita tahu. Kalau pihak polis negara tak tahankan, takut pula kena pula. Betul. Bila suruh berhenti, tak nak berhenti. Nak lari. Kata dia buat dadah ke? Buat senjata api ke? Betul. Macam-macam boleh jadi. Pihak polis menjalankan tugas. Kalau Indonesia, kalau orang lari ditembak. Kenapa Indonesia kita dah masuk bot sana secara haram? Kalau tak ditembak, buat lari. Ditembak. Kau apa dia bukan sangka orang. Dia tak boleh-boleh seludup dadah ke benda-benda yang tak baik. Seludup. Jadi terpaksa dah bertangkan diri. Jadi jangan kita salahkan Pulau Malaysia. Saya mengatakan dalam Malaysia ni, dalam dunia, Pulau Malaysia nombor 3 tau dalam dunia. Jangan korang salah faham. Nombor 3 bijak tangkap jenayah. Betul. Terbaik tau. Malaysia punya polis, Malaysia punya immigration, Malaysia punya custom nombor 3 dalam dunia tau. Saya tahu, saya biasa pergi luar negara. Kebijakan polis Malaysia nombor 3 dalam dunia. Bijaknya tangkap maklumat-maklumat tertentu. Cepat dapat tangkap, sekejap dapat tangkap. Nilai pun tak boleh tiru macam ini. Jadi kita sama, jangan lupa saya pesan, saya minta maaf pada orang kaki, jangan salah mana pihak. Seruduk tempat salah, tekong tetap salah. Lari pukul 3 pagi, 4 pagi lari tempat gelap, tetap salah. Tak ada siapa boleh akukan dia betul. Kalau salah, bagi hukuman kepada mereka yang salah ni, apa kerajaan bagi hukuman?
Tiap-tiap buah negara mesti patuhi negara masing-masing. Kita terima akuan itu. Minta maaf daripada ujung rambut, ujung kaki, maju jaya. Masya Allah. Serai serumpun. Ujung rambut sampai ujung kaki. Luar biasa. Masya Allah, kagum dan salut penerangan Pak Cik daripada Malaysia. Orang Indonesia, orang Malaysia jangan bergaduh bab pasal benda-benda macam ini ya. Pasti diselesaikan dengan secara bijak oleh kedua pemimpin negara masing-masing. Baik Pak Prabowo maupun Bapak Menteri Perdana. Kok Bapak Menteri Perdana sih? Bapak Perdana Menteri Anwar Ibrahim Malaysia. Jadi kedua-duanya pasti akan menyelesaikan dengan secara bijak dan teruntuk netizen Indonesia ya. Jadi jangan buat hal yang perkataan-perkataan kurang tepat. Apalagi sekarang ya Allah ya Robbi, saya kalau lihat video TikTok itu banyak beredar konten-konten yang selalu menjadi batu api, membuat konten hoak. Yang salah tetap salah, ya kan? Jangan menyalahkan sepihak. Kita tidak tahu kejadiannya seperti apa dan tidak usah memberikan statement yang kurang tepat dan pada akhirnya akan merusakkan hubungan antara netizen Indonesia baik netizen Malaysia. Stop untuk berselisih dan pesanan-pesanan Pak Cik daripada Malaysia juga begitu sangat bijak. Beliau tidak membela beliau tidak memihak sesiapa ya, tetapi yang salah tetap salah. Biarlah permasalahan ini diselesaikan oleh kedua belah pihak antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Malaysia. Pasti akan punya jalan yang terbaik, ya kan? Bukan langsung berkomentar, pulangkan aja semua para TKI. Itu orang yang tidak punya pemikiran secara bijak, sampai-sampainya mengucapkan statement yang seperti itu. Dan setiap negara ada undang-undang masing-masing. Kalau kita datang ke negara orang dengan secara sah, dengan secara resmi, alhamdulillah akan baik-baik saja kok pastinya. Oke, mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan edukasi. Jangan sampai bekerja menjadi TKI ilegal, baik di Malaysia maupun di negara manapun. Ingat ya sahabat-sahabatku semua, apalagi melakukan kejahatan di negara orang, hanya bikin malu negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.